Aneh nggak sih punawirawannya? Oke, dia masih terikat dengan institusi TNI, tapi kan sudah punawirawan ya. Dia tiba-tiba mengajukan 8 gugatan pemakzulan terhadap Mas Gibran di tengah-tengah kondisi di mana RUU TNI sudah disahkan. Makanya nggak make sense. Justru aku menganggapnya ini tuh pengalihan isu, Gus. Pengalihan isu. Pengalihan isu. Gimana tuh? Pengalihan isunya adalah RUU TNI kemarin yang masih membekas. Aku ngeliat 8 poinnya di sini. Oh, cuci tangan lah. Nah, kayak gitu. Yang jadi masalahnya itu Gibran kosong. Jangan live-nya jangan. Gibran bukan turun orang, iya kan ya? Enggak, Gibran Lopre. Kita harus perjelas ini kosongnya di Kosong. Gimana, Cid? Maksudnya dia nggak punya narasi dan nggak bisa untuk mengkonstruksi narasi itu gitu. Nah, salah satu saya menyarankan ini untuk gimana, Mas Cid? Gibran. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Sebagai orang yang menjunjung tinggi fair play, harus dong kita mengucapkan selamat walaupun itu kepada saingan kita. Ucapkan dulu dong. Selamat buat Liverpool. Selamat tuh. Terima ada saya. Terima kasih sudah menggagalkan Manchester City juara. Karena rival sebenarnya itu. Tapi MU antara MU dengan Liverpool dan MU dengan City lebih rivalitasnya lebih besar di mana, Cid? Di Liverpool. Story mah. Karena klub tradisionalnya dua-duanya. City mah kan baru-baru. Klubnya orang City itu. Dia klub yang didukung aja main bola aja ayat. Mainnya di PS Unggul tuh nonton. Tenang naon bukan sok dipakai. Alasan apa dah logo halus? Acep Will. Si Rijal penggemar Arsenal. Fakta baru terungkap. Rizal seorang pendukung Arsenal. Oke. Terus berarti Cid, ketika sekarang Liverpool juara, otomatis potensi pemakzulan terhadap Arne Slot itu kecil kemungkinannya. Kecil lah. Oh, gara-gara apa kecil kemungkinannya? Karena dia punya legitimasi dari Jurgen Klopp. Jadi Oke. ada legacy gitu. Sampai semalamnya pas perayaan di Anfield ya, kebetulan di Anfield laganya itu. Jadi saat Arne Slot datang dan Klopp perpisahannya. Iya. Si Klopp teh Arne Slot menyambut pelatih baru. Nah, kemarin teh dibalas ku si Arne Slot Jurgen Klopp Nah, jadi ada hubungan seperti itu gitu antara mereka itu. Jadi potensi pemakzulan terhadap Arne Slot jauh lah ya. Terus The Klopp membuktikan dengan kepercayaan penuh gitu Iya, pada iya. Arne Slot. Cukup satu musim untuk membuktikan diri. Arne Slot Maxwin pokoknya. Ini Maxwin yang Sungguh ya. Apa itu percaya proses? Iya. Tidak perlu percaya proses. Nah, ngomongin tentang pemakzulan juga nih. Legacy. Iya, ngomongin pemakzulan dan legacy. Ada juga yang santer diberitakan terkait dengan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang sedang menjabat, yaitu Kiai Haji. Oh salah. Pak Gibran ya. Pak Gibran ya kan namanya kan Mas Gibran kan? Mas Gibran. Mas Gibran. Nah, ada narasi untuk memakzulkan wakil presiden yang sah hari ini. Untuk masuk ke situ, saya mau ke siapa ya? Ke Oci dulu lah. Boleh. Oci dulu, Cid. Terkait isu atau wacana pemakzulan terhadap wakil presiden ini, Cid, kan baru berjalan berapa bulan berarti? 6 bulan lebih ya? Ada ya? 6 bulan. Adalah Menurut kamu apa isu ini memang sengaja digoreng atau murni suara rakyat yang juga nggak tahu rakyatnya siapa? Kebut itu. Nah, iya asik. Gimana sih Cid? Jadi yang saya tahu beritanya itu kan ada purnawirawan TNI ya, purnawirawan Iya. TNI dan jajarannya yang menulis surat tuntutan seperti itu. Untuk 8 tuntutan itu make sense ya. Make sense untuk beberapa poin kayak tenaga asing dari Cina terus dan lain-lain, tapi untuk posisi Mas Gibran sendiri dia
sah secara proses konstitusional gitu Secara konstitusional sah. dan disahkan juga oleh Mahkamah Agung lalu melewati pemilu yang kita selenggarakan kemarin. Jadi terus gak ada masalah juga gitu. Mas Gibran tidak melanggar kode etik ataupun pelanggaran yang benar-benar krusial gitu. Jadi gabut tuh itu gitu. Oke, tadi ada yang di garis bawah ini sama saya nih. Apaan? Terkait Tapi Kak punya belum pertanyaan. Siap. Jadi setiap relation itu kaitan eratnya selalu dengan behavior. Coba bahasa bayinya gimana bahasa bayinya? Bahasa bayinya itu setiap hubungan itu pasti dimulai dari kebiasaan. Oke. Nah, kebiasaan gitu. Jadi semakin sering aku ketemu Agus, makin dekatlah aku sama Agus. Ya. Gitu. Terus biasanya setiap relation itu juga dipengaruhi oleh interest. Jadi misalkan Agus suka bola, aku suka Ada ketertarikan yang sama. Ada ketertarikan yang sama, Okay. terus membangun rivalitas barangkali, terus jadi main PSG seru gitu ataupun nobar jadi seru. Berarti kan ada kepentingan masing-masing. Yeah. Kira-kira nih dari relation, behavior sama interesting tadi ada motif apa atas si TNI bikin surat itu soalnya kalau dari rakyat make sense ya ataupun yang dapat merepresentasikan rakyat itu sendiri, tapi TNI ya Purnawirawan gitu. Oke. Kalau benda aku motong tadi kan disendiri tentang rakyat karena ini gugatan 8 isu ini dari Purnawirawannya. Menurutmu nih Cid, kalau misalkan dari rakyat apa sih yang lebih baik daripada Purnawirawan TNI ini yang mengajukan gitu? Karena kan rakyat kalau individual nggak mungkin. Nah maksudnya apa gitu ditanya dulu. Harus tahu dulu maksud mereka itu bikin surat itu apa tujuannya. Oke. Alasan paling egosentrisnya kan gitu. Ya. Yang paling sederhana kan kenapa 8 poin yang keluar dari Purnawirawan ini kan gara-gara mereka masih kental dengan institusi ya. Masih kental dengan institusi terus ada terasa syarat akan kepentingan kan gitu kan maksudnya gitu. Nah, ketika mengatasnamakan rakyat berarti karena ini yang mengajukannya para Purnawirawan TNI punya kepentingan, punya interest apa nih? Narasi yang kebangunnya itu bukan atas dasar kedaulatan gitu. Ya. Walaupun mereka penjaga kedaulatan gitu. Kalau di poinnya sih ada 2 sebenarnya. Yang pertama gara-gara masih tidak terima atas putusan MK yang dulu mengesahkan gugatan yang akhirnya meloloskan Gibran jadi wakil presiden dengan ambang batas umur harusnya kan 40 tahun dan ini bisa jadi 37. Terus yang kedua nih yang menarik terkait akun buku papa itu yang jadi tuntutannya itu harus membongkar akun buku papa katanya. Tapi di sisi lain jadi kayak Gus. Prabowo kan ibarat nama supirnya. Ya. Dengan dilengserkannya Gibran berarti ada ketakutan bahwa misalkan Prabowo gak ada kan Gibran yang naik. Ya. Berarti sama aja kayak mikir Prabowo bakal eueuh ya. Kumaha Prabowo eueuh manya ku budak ieu gitu dah. Oh, jadi ketakutan kalau misalnya tidak ada pengganti presiden gitu. Jadi ayah kesan gitu saya mah nangkapnya teh. Iya. Kalau saya mah nangkapnya ya dengan isu-isu yang kemarin sempat beredar nih perihal tentang RUU TNI. Iya. Justru ini yang jadi aneh. Aku maksud dengan obrolan Siti tadi Gus. Iya. Maksudnya jadi mention tuh kemarin kan RUU TNI ini membahas tentang positioning TNI dan Polri ya yang pada akhirnya mungkin agak dimenangkan dalam sisi konstitusional ataupun dalam sisi pemerintahan. Walah, anak gunung banget ya ngantrinya euy. Terima kasih. Simbah heula. Terus. Justru aku menganggapnya ini tuh pengalihan isu, Gus. Pengalihan isu. Pengalihan Wah, isu. gimana tuh? Pengalihan isunya adalah RUU TNI kemarin yang masih membekas. Aku ngeliat 8 poinnya di sini. Cuci tangan lah. Nah, kayak gitu. Aku ngelihatnya di sini ada poin ke-7 kalau nggak salah mengembalikan Polri pada fungsi Kaptibmas
keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri, kan sekarang di bawah Kemenkumham tuh. Aku mikir ininya adalah efek domino dari pengesahan RUU TNI yang kemarin pada akhirnya, karena aneh nggak sih purnawirawan yang oke dia masih terikat dengan institusi TNI, tapi kan sudah purnawirawan ya. Dia tiba-tiba mengajukan 8 gugatan pemakzulan terhadap Mas Gibran di tengah-tengah kondisi di mana RUU TNI sudah disahkan. Makanya nggak make sense. Kecuali kalau aku tadi kenapa bertanya, kalau yang mengajukannya ormas, organisasi masyarakat, perhimpunan masyarakat yang mengajukan bahwa harus ada pemakzulan nih, karena dianggap misalkan ada keteledoran dalam Atau ada pelanggaran atau lah. ada pelanggaran lah yang misalkan berat gitu, berat terhadap apa ya, kinerja dari wakil presiden itu sendiri gitu. Karena kalau kita ngomongin pemakzulan itu kan tetap menggugat MK terhadap keputusan kemarin mengesahkan Mas Gibran jadi calon wakil presiden, tapi pemakzulan pun sekarang kalau misalkan melihat secara ketatanegaraan itu tetap harus melalui MK. Iya, jalurnya konstitusional kan tetap kan? Tetap harus ke MK jalurnya, dan MK pun tetap melihat pelanggaran apa yang dilakukan oleh terdakwa ketika ingin ada proses pemakzulan. Karena nggak make sense 8 poin ini. Aku bacakan satu-satu deh. Boleh. Pertama, kembali ke Undang-Undang 45 asli sebagai tata hukum politik dan pemerintahan. Ini udah menyalahi karena Undang-Undang 1945 sudah beberapa kali dilakukan amandemen. Karena kan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi mengalami beberapa perubahan Undang-Undang dasar ini. Tidak merubah intinya, tapi memang ada pembaharuan dalam poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenakan sebagai asta cita kecuali pembangunan IKN. Berarti kalau ngeliat poin 2, ini masih ada sangkut paut dengan legacy yang tadi dibilang ke Liverpool. Di mana tadi Arne Slot ketika datang disambut oleh Jurgen Klopp. Berarti kan masih ada bayang-bayang Jurgen Klopp nih, legacy yang tersisa oleh Jurgen Klopp. Kalau ngeliat poin kedua, berarti ini masih ada bayang-bayang Jokowi sebagai bapaknya Mas Gibran. Ini pasti ada tendensi kalau melihat ke poin 2. Poin 3, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini kalau misalkan poin 3 ini, kenapa nggak ke presiden langsung? Kan ada Kementerian Lingkungan Hidup yang jelas-jelas Wilayah itu. Yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Lagi-lagi, ini nggak harus ke wakil presiden. Ke presiden. Ini mending ke presidennya langsung. Karena kalau ngelihat legasi memang di periode sebelumnya ada keterikatan membangun hubungan ya dengan tenaga kerja asing, khususnya Cina. Belum lagi kita terlibat MIA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini bukan perihal gampang gitu. Ini yang paling make sense. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang 45. Ini hubungannya yang kemarin. Bahlil. Menteri apa sih? Bahlil teh? SDM. Lagi-lagi menteri. Selanjutnya adalah melakukan reshuffle. Ini poin ke-6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada pejabat dan aparat negara lainnya yang terkait dengan kepentingan Presiden ke-7 Jokowi, Insinyur Jokowi. Berarti kalau di sini seakan-akan purnawirawan ini melihat yang jadi menteri hari ini masih terbayang-bayang legasi Insinyur Jokowi Dodo. Artinya powernya masih cukup kuat ya. Iya, ketambah kemarin lihat gak di berita beberapa kali menteri-menteri ini datang ke Solo. Iya. Dan lain sebagainya. Poin ke-7 yang tadi aku bilang, mengembalikan Polri pada fungsi ya keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ini yang aku bilang tadi, ini politik cuci tangan ya maksudnya. Karena offset kemarin ketika Polri di bawah Kemenkumham sebetulnya. Karena memang Polri ini di beberapa lini masyarakat memang punya tugas dan peran yang sangat ya ketertiban, keamanan di masyarakat. Harusnya kan di bawah Kemendagri.
Selanjutnya yang ke-8 baru mengusulkan pergantian wakil presiden Oke. kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berarti balik lagi ke yang dulu kan, katanya yang dulu kan. Berarti kalau ngerangkum dari 8 poin ini tetap legasi politik yang dibangunnya. Iya. Berarti tetap ada ketidaksenangan ketika power mantan presiden ke-7 ini masih tetap ada lah ya di pemerintahan sekarang. Bayang-bayang periode Terus lama. ada catatan dikitnya. Jadi karakteristik era sekarang ya 4.0 di fase akhir, selain daripada fast changingnya, perubahan yang cepat, itu keadaan masyarakat ditentukan oleh geopolitik. Nah, salah satu bentuk yang paling mencuat adalah kemarin Trump sama Cina. Nah, jadi sekarang tuh jadi kayak bursa saham ataupun bursa keuangan dunia itu marginnya nggak jauh kan dulu mah Nokia, Coca-Cola di atas. Akhirnya nu kahiji kadua nu 10 ge tipis gitu. Si standar deviasinya teh. Jadi sebaran strateginya ya hampir merata tadi tentukannya itu oleh geopolitik. Berarti dalam arti ini sebelum kerja ya. Berarti dalam arti masih ada campur tangan kekuatan luar juga terhadap isu pemakzulan ini terhadap situasi. Lalu kenapa ini dipengaruhi oleh geopolitik? Karena ini dipengaruhi oleh geopolitik, mungkin mereka juga ingin mempersiapkan kekuatan-kekuatan baru atas karakteristik itu gitu. Akhirnya misalkan Amerika datang ya mau kerja sama disambut, kan kalau udah kita mempersiapkan lahannya mah bisa dibawa gitu. Berarti dalam rangka itu ya? Dalam rangka itu bisa jadi. Ya ini kan masih serba kemungkinan lah ya, masih berkemungkinan. Dan satu lagi sebelum gereja, Oke. lagi-lagi MK yang dibawa, lagi-lagi Mahkamah Konstitusi hari ini jadi sorotan gitu. Aku kemarin di kabupaten terjadi pemilihan suara ulang Nanti kita bahas itu. gara-gara MK kasusnya sama kayak Mas Gibran, tapi ini bukan ke masalah tahun tapi ke masalah Masa ya? hari periodisasi jabatan. Iya masa. Berarti MK ini hari ini entah lagi bermasalah pengen dibenerin atau justru ingin membuktikan ke publik bahwa Mahkamah Konstitusi lagi nggak baik-baik aja. Iya, krusial kan fungsinya kan untuk model-model macam ini. Kerja sekarang ya, kan kalau kita lihat si Mas Wapres ini serba salah jadinya. Ketika beliau berusaha untuk bersikap dekat misalnya dengan situasi hari ini, tapi dianggap justru banyak cibiran juga. Ketika tidak terlalu banyak muncul di kamera juga dipertanyakan fungsinya. Nah menurut Rija nih kalau misal posisinya jadi Mas Wapres ya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan percaya? Kan ini timbul berdasarkan ketidakpercayaan sebenarnya. Susah nih, gimana aja? Saya sempat nyari salah satunya pernah yang dipublish oleh, saya lupa judulnya, harusnya Boeing dan kawan-kawan kan. Setidaknya ketika dari tulisan itu setelah saya elaborasikan dengan posisi feedback gitu, setidaknya saya menulis kurang lebih ada 3 lah minimal. Yang pertama itu masih berani sebagai Wapres, setidaknya mempersiapkan untuk sense makingnya gitu. Jadi mengidentifikasi isu akar. Contoh ketika kita menyoroti yang bisa jadi gitu sekarang tentang impeachment atau pemakzulan, ya setidaknya ketika menyoroti hal itu lagi-lagi kan tadi sudah diurutkan ini misalkan karena ketidakpuasan akan hasil putusan MK karena dalam hal ini lagi-lagi ada tuh wawancara pada tanggal hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis minggu kemarin, wakil MPR itu Bapak Edi diwawancara segala macam, dia dijawab bahwa dia kalau kami tak patuh pada putusan KPU tentang hasil pemilihan Pilpres 2024. Tapi ketika yang tadi balik lagi tentang
ketika Mas Gibran mempersiapkan sense makingnya fokus pada akarnya, setidaknya dia bisa mereduksi masalah. Contoh misalkan tadi sempat disinggung juga di awal tentang teori legitimasi ya. Jadi setidaknya tindakan Mas Gibran sebagai Wapres itu harusnya memperkuat penerimaan publik atas wewenangnya. Jadi karena legitimasi itu kan bersifat dinamis. Berarti dalam hal ini Mas Gibran harus menegaskan bahwa entah kebijakan, entah keputusannya, tindak lanjut komunikasi politiknya segala macam harus istilahnya memperkuat penerimaan publik. Iya. Dan sayangnya itu yang kurangnya ya. Yang jadi masalahnya itu Gibran kosong. Jangan labnya jangan. Gibran bocoran orang, anjing ya kan ya. Enggak, Gibran Wapres. Kita harus perjelas ini kosongnya di Kosong. gimana, Cid? Maksudnya dia nggak punya narasi dan nggak bisa untuk mengkonstruksi narasi itu gitu. Nah, salah satu saya menyarankan ini untuk gimana, Mas Cid? Gibran. Jadi dalam teori kepemimpinan itu ada yang namanya delegasi. Jadi dia tinggal bikin tim aja untuk menyelesaikan tugasnya gitu atas nama dia gitu. Jadi tinggal sistem delegasi aja, dia ngekonstruk itunya sama timnya gitu. Kan selama ini narasi yang terbangun akhirnya contoh misal kemarin yang merespon film Jumbo dan dikaitkan dengan generasi 2045 tuh. Semacam aji mumpung ada bahan kan akhirnya dia bikin video yang nonton 20.000 yang dislike 30.000 aja. Itu baru. Karena apa ya? Disindir di Gubernur Irwandi anjir. Keren bisanya datang ke ruangan. Teganya langsung gak usah pakai narasi anjing. Gak usah pakai prom. Dia emang kan kosong gitu. Iya. Itu kan justru yang jadi kesulitan tuh itu hari ini. Kalau nggak bisa one take ya udah bikin skrip aja gitu, tinggal didelegasikan ke aktor-aktornya gitu. Atau kalau dia begitu akan semakin memperburuk citra dia berarti Cid, semakin jauh dari Iya, rakyat. soalnya itu salah satu kekurangan mungkinnya ketidakmampuan dia, tapi dia punya kewenangan untuk membentuk delegasi gitu. Iya. Daripada diterima nggak sepugu gitunya. Bikin tim jelas Gitu. Silakan jalankan. Daripada mengajukan diri di hadapan kamera tetap gak diterima. Ya saya rasa rakyat pun akan lebih apresiatif gitu untuk hal itu, walaupun delegasinya gitu. Tapi aing aware dengan pembahasan si Bija, lagi-lagi ya. Dari beberapa kali kita ngobrol, lagi-lagi tadi poin yang Rija bahas adalah komunikasi para pejabat ini yang kurang terhadap publik masyarakatnya. Betul. Sederhananya gini, setiap ada isu yang menyangkut para gegeden ini ya, gegeden ini pemerintah, kemampuan untuk menarasikan gagasan atau ide mereka tuh seolah-olah sangat bertentangan dengan dengan opini publik. Taruhlah memang secara struktur kan ada masyarakat, ada pemerintah kan, pasti sudut pandangnya juga beda. Tapi pendekatannya itu loh yang saya khawatirkan tuh pendekatannya gitu. Klarifikasi teh ingin mengubur isu dan memperbaiki keadaan. Harusnya klarifikasi kan ingin semakin menambah. Itu kan itu yang jadi masalah. Nah, kenapa intrik itu selalu muncul? Karena persepsi mereka itu bukan kebangsaan, kenegaraan, tapi lebih ke pemerintahan lah, bahkan gak kenegaraan gitu. Yang harus dibangun itu narasi kebangsaannya gitu. Harusnya gini nggak sih? Nah ini ke Rija juga ya sebelumnya. Pendekatan yang digunakan udahlah pendekatan diplomatis budaya aja gitu. Maksudnya tuh berusaha memosisikan diri sebagai bagian dari masyarakat akar rumput. Kemudian pendekatannya mencoba pakai sudut pandang akar rumput juga gitu. Kayaknya bisa lebih diterima daripada memaksakan sudut pandangnya teknokrat gitu. Iya, Karena selalu ngobrol emang harus gimana aja? Iya. Ya walaupun sedikitnya kita harus apresiasi sekalipun memang melewati proses amat yang modifikasi kontennya Mas Ferry Irwandi gitu.
setidaknya itu lebih baik daripada dia dulu. Contoh, pernah ada hashtag YNTKTN. Apa tuh? Dia udah tahu kok tanya saya. Oh, iya, iya. Kebayangkan kalau misalnya sekarang jabatan sekarang sih sebagai wakil dia gitu. Iya, iya. Ya setidaknya ada perbaikan. Sekalipun hal itu bukan sesuatu yang luar biasa karena memang posisi wakil presiden itu ya entah itu dari komunikasi segala macamnya ya memang harus sesuai dengan kapasitas. Iya, betul. Kapasitas sebagai Wakil presiden. Cuma saya juga harus melanjutkan yang tadi sempat istilahnya terpotong. Iya balik lagi. Jadi keputusan ataupun tanggung jawab dan segala macam tindakan kebijakannya ya setidaknya harus dianggap sah, benar dan tepat secara normatif. Nah, Secara hukum berarti ya. problemnya sempat disorot tentang komunikasi politik. Syukur-syukur memang ketika bahasa-bahasa berbau kenegaraan, kebangsaan segala macam sulit disampaikan lalu menggunakan bahasa bayi ini kan bukan bahasa bayi juga. Iya. Pada akhirnya bayi nggak ngerti, orang dewasa nggak ngerti. Iya. Pupu bapak. Menurutmu Am, gimana Am? Lanjutkan terkait cara komunikasi para petinggi kita yang terlalu kaku lah untuk menyikapi berbagai hal. Kita harus fair ya, sekali lagi kita harus fair. Entah ya, karena memang tadi aku sindir sedikit. Mungkin ini bakal dilanjutkan lagi oleh Rija. Ya, dari beberapa statementnya yang keluarkan dengan berbagai macam isu yang ada di pemerintahan hari ini, lagi-lagi dia respon seperti itu. Aku menyorotinya kayak gini, komunikasi itu kan adalah bahan obrolan ya. Bahan obrolan. Aku yakin kita pun, ini jujur-jujuran ya, kita pun kan ketika memonten hari ini dengan topik yang sudah ada, kita kan mempersiapkan dulu data. Betul. Mempersiapkan dulu data, apa yang pengen kita bahas, karena kita nggak mau tayangan ini malah menimbulkan kontroversi. Atau menimbulkan kegaduhan segala macamnya. Ini sekelas wakil presiden, sekelas para pejabat negara, masa sih di hadapan para media yang udah jelas bakal lebih daripada kita tidak mempersiapkan dulu data-datanya. Ini kan aku kira ketika dia sudah ada di sana tidak harus lagi membahas dasar-dasar seperti ini harusnya. Entah karena memang aku ngelihat dari sisi politis ya, entah memang karena ada pakem yang dia bawa pada akhirnya tidak bisa ngobrol dengan leluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan memang kan menteri itu pembantu presiden dan wakil presiden. Iya, statusnya gitu. Seperti itu. Ini masih sujud aku ya. Sujud aku itu si menteri-menteri ini enggak paham Apa yang apa yang diinginkan oleh presiden dan apa yang diinginkan oleh wakil presiden. Jadi dia cuma menjalankan, nggak tahu nggak bisa menyerap intinya seperti apa. Makanya ketika diminta, ya karena mau nggak mau dia sebagai pembantu presiden dong. Ketika diminta untuk ngobrolin perihal itu, dia nggak punya data karena ini seakan-akan kayak ya tadi balik lagi menteri-menteri ini apakah memang benar-benar uji kelayakannya pas atau enggak, karena memang kalau melihat dari sisi komunikasi saya rasa sekelas menteri, sekelas wakil presiden, sekelas pejabat-pejabat di kalangan pusat tidak harus dikasih seminar dan tidak harus dikasih lagi kuliah. harusnya ya. Harus nanti Pak Bapak teh ngobrol teh di hadapan media teh ini Kalau gitu kan sungguh mengerikan sekali gitu ketika para petinggi bahkan tidak mampu, ini bukan berarti kita mampu ya, tapi tidak mampu menangkap semacam abstraksi kan. Orang-orang yang berpikir kritis harusnya kan mampu menangkap abstraksi. Karena serendah-rendahnya daya pikir adalah yang dia baru bisa menangkap hal yang konkret. Yang konkret itu kan tahapannya sangat sangat dasar sekali gitu. Ketika abstraksi tidak mampu diserap, aduh, kumaha berarti. Justru orang mah bersyukur ketika tadi orang berbicara hal ini nggak mampu. Justru karena ketidakmampuan kita, makanya kita riset, makanya kita mengambil data dan menyiapkan sesuatu dulu sebelum diobrolkan ke publik. Iya. Entah mungkin yang di sana merasa mampu dan layak untuk mengobrolkan itu. Balik lagi ke pemakzulan tadi, Cip. Ini ke kamu. Misal taruhlah para pemangku kebijakan atau aparatur hukum ini menindaklanjuti pemakzulan ini, Cip. Aparatur yang berwenang ini menindaklanjuti pemakzulan. Kemudian terjadilah pemakzulan secara konstitusional nih kepada wakil presiden.
digantilah berarti dengan yang baru misalnya. Apakah ini berpotensi untuk menimbulkan masalah baru justru? Justru itu masalah baru gitu. Gimana, Cin? Karena tidak menyelesaikan masalah, Ya. tapi hanya mengganti masalah. Anjay, bijak. Jadi kayak saya kemarin nonton film-film lama lah. Salah satunya The Expendables. Oke. Jadi aya di sana scene Sylvester Stallone jeung sanu botak deh. Aduh. Lain Stanham Oh, ya. ohnya Stenham. Stanham. Ada di sebuah bar mereka teh ketemu salah satu musuhnya. Kita selesaikan dengan cara klasik. Nah, cara klasik di sana itu dalam artian adalah cara-cara yang konvensional atau yang konservatif lah gitu. Nah, kenapa tadi menyinggung budaya? Kenapa budaya disinggung? Karena budaya itu adalah antitesa daripada terminologi kekuasaan. Karena kekuasaan itu intriknya itu selalu ingin menguasai kan pasti, Iya. dan disebutnya kekuasaan. Iya. Sedangkan budaya itu adalah konservasi, Betul. perlindungan. Betul. Oleh karena itu selalu berbenturan. Nah, jadi yang harus dibangun itu adalah tadi bahasa-bahasa komunikasi dengan budaya. Karena apa? Budaya itu dilandasi dengan etos. Betul. Nah, Sedangkan etos kekuasaan dilandasi oleh kepentingan tentunya. Dengan etos, nah jadi nilai-nilai ini yang harus dibangun itu. Jadi Amerika. budaya ini sudah pasti menjadi persepsi masyarakat dan persepsi itu menjadi landasan masyarakat bertindak dong gitu. Nah, jadi dengan menyentuh ranah itu, saya rasa akan terjalin suatu komunikasi yang layak lah gitu, seperti itu. Jadi lamun cek Pak Satya mah nya, sekretaris jurusan orang kan lulus sudah telatnya. Untuk yang lulusan untuk yang tahun-tahun lama mah kita selesaikan dengan adat. nah, Itu maksudnya walaupun revisiannya banyak ya udah sidang aja gitu. Daripada lulus. atau gini, saya harus luruskan. Misalnya, taruhlah menghadapi dua dosen yang berbeda nih. Satu dosen yang sesuai dengan koridornya. Satu dosen yang lebih memahami apa yang terjadi dengan mahasiswa yang saat ini. Dua-duanya pasti memberi semacam petua kan untuk si mahasiswa ini. Pasti. Tapi yang diterima oleh mahasiswa kira-kira yang mana? Apakah yang jor-joran membahas hukum atau jor-joran yang lebih secara personal gitu? Lebih secara personal. Karena mampu diterima. Ya karena ada etos tadi. Karena ada etos tadi mencoba memahami itu kan. Dan kita juga akhirnya lebih terbuka pada yang mana? Yang memahami itu kan. Asa narima, ini carikan kita. Oh, si bapak yang ngerti kayak kurang. Dan itu jadi tergerak kan gitu. Tergerak daripada yang hoream enggak mahasiswa lagi gitu kan. Gitu nggak maksud kamu, Cid? Gitu lah. Iya. Wah, ini asik ya tadi pembahasannya. Kalau budaya itu lebih apa tadi? Melindungi, Lebih konservasi. sementara kalau kekuasaan itu asasnya karena kepentingan. Nah, lebih intervensi lah gitu terhadap segala halnya. Ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak Cid ya. Menarik ini, keren nih. Harus jadi tulisan. sama Ilham kan. Iya. Tadi dari Ilham dulu deh. Balik lagi Ya, sebetulnya tentang komunikasi. pengecaskannya apa? Koreksi kalau saya salah. Bukannya kan tujuan komunikasi itu supaya si pesan itu terdelivery dengan baik. Oke, ya. Pesan itu tersampaikan dengan baik. Ya. Tapi dalam hal ini setidak-tidaknya ada komunikator dan komunikator. Betul. Ketika terjadi miskomunikasi atau terjadi mispersepsi, yang jadi pertanyaan adalah apakah si penanggap itu tidak bisa memahami pesan yang disampaikan sama yang mengkomunikasikan, ataukah memang yang mengkomunikasikan itu tidak bisa menyesuaikan dengan yang menerima pesan itu. Iya. Nah, berarti dalam hal ini ketika tadi menyambut pembahasan ya pendekatan budaya, berarti dalam hal ini setidaknya Mas Gibran sebagai tokoh presiden ataupun untuk yang lain sebagai pejabat di pemerintahan seharusnya bisa
apa ya mengelaborasikan hal itu. Harus. Oke, kayaknya harus menggunakan pendekatan ini supaya lebih masuk. Iya. Kalau tadi kan analoginya tuh, Iya. relate btw gitu kan. Terus yang sehat-sehat tuh. Sangat dekat ya. Sangat-sangat dekat. Satu dan kedua ya memang memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Iya. Cuma yang lagi-lagi yang masuk yang salah satu Iya. yang mencoba merasakan masalah problemnya ini berarti coba deh kalau misalnya kamu kayak gini dan itu udah masuk. Iya. Tinggal memang maybe sesuai sebetulnya nggak salah juga prosedurnya seperti ini kamu harus kayak gini Iya. gitu tapi kan tanpa mengetahui kondisi kita gimana. Mau balik lagi sama konteks yaitu ketika memang sudah mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tuh seperti ini seharusnya kita bungkus pembahasan atau pembicaraan seperti ini juga supaya pesannya nyampai Iya. sampai Kemasannya kan berarti. kemasannya sampai apalagi yang jadi apa ya yang jadi cukup lucu dan sedikit menggelitik itu ketika memang ada bentuk sedikitnya pressure dari masyarakat contoh misalkan pernah ada hashtag kabar aja dulu pernah kan sempat ramai itu Hashtag apa? kabar aja dulu Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. kabur aja dulu kan kabur aja dulu nah beberapa pejabat pemerintahan di sini itu menanggapinya seolah-olah apa ya kayak kontra hegemoni gitu Iya. karena nggak perlu kayak gitu juga Iya. coba pahami dulu maksudnya apa Betul. terus bungkus tuh pesannya Iya. supaya narasinya terjaga bukan berarti membungkam narasi Iya. dari publik kayak gitu seperti Iya, itu. kan misal yang hashtag kabur aja dulu kan bukan berarti rakyat Indonesia tidak yang nasionalis tidak nasionalis. kalau kayak gitu Betul. berarti kamu kurang tuh tidak nasionalis atau memang benar-benar kabur gitu kan. Esensinya kan ingin didengar saja kan, keluhan dia kan. Pada akhirnya kabur mah kabur we cenah. Anjing biasanya kudu kumaha ya. bayangkanlah misalkan hal seperti itu bentuk apa ya ngasih atensi aja Iya. itu diberi ieu lah ya Iya. gitu sebenarnya sudah dimana digikeun berapa lagi lah ngobrol Cen kamu cen. Nah, poinnya bukan pesan itu gak nyampe atau gak diterima. Pesan itu diterima dengan baik bahkan gitu oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga menimbulkan respon kembali gitu. Nah, cuman yang menjadi catatan di sini adalah alignment, penyelarasan. Oke. Jadi apa yang dimaksudkan pemerintah sama yang dimaksudkan rakyat itu beda. Maka harus ada penyelarasan dalam hal itu. Kenapa harus ada penyelarasan? Dengan cara apa? Caranya adalah dengan membangun konteks bersama. Ya oleh karena itu, kenapa tadi kita harus memakai pendekatan kebudayaan? Bahkan bukan pendekatan kenegaraan atau pemerintahan, tapi kebangsaan. Karena konteks bersama kita di sini adalah kebangsaan sebagai bangsa Indonesia gitu. Iya. Betul. Karena kalau berkaca dari sejarah juga misalnya kenapa Indonesia bisa merdeka karena ada satu perasaan bangsa yang terjajah, bukannya begitu Nah kan? itu konteks bersamanya kita gak kebangun gitu. Iya. Soalnya masing-masing tetap dengan egosentrisnya masing-masing. Menurut kamu, Ham, tadi tuh nyambung yang apa tadi MK dan sebagainya apa tuh kejadian di Kabupaten Tasik? Coba elaborasi dengan pembahasan kita hari ini. Elaborasinya seperti ini mungkin ya. Karena tadi kita berbicara tentang yang memberikan informasi dan yang menerima informasi dan ada respon tentunya ya ketika memang komunikasi ini terjalin gitu. Berarti kan karena kemarin kita habis ribuan juga kita yang ngebahas tentang sebetulnya Doraemon datang hidup Nobita itu sebagai apa? Kemudian terjawabnya sebagai penyambung ya. Berarti kalau kita elaborasikan nih dengan kejadian seperti ini, penyambung di antara pemerintahan dengan rakyat itu siapa? Kalau kita melihat secara kenegaraan berarti wakil rakyat. Iya. Berarti DPR dong. Betul. DPR. Aku kalau misalkan kembali ke topik dan ingin mengelaborasikan tentang bagaimana tragedi sejarah, entah bagiku kembali lagi poinnya sama. Wakil rakyat hari ini di sana kerjanya sebagai apa? Justru pemakzulan ini harusnya kalau misalkan wakil presiden tidak sesuai dengan kinerjanya, harusnya pemakzulan ini lahir ataupun diinisiasi oleh DPR. Karena dia sebagai penyambung lidah. Di sini harus ada kesinambungan dong. Kalau kita lihat secara sosiologi, wakil rakyat ini adalah dimana ketika terjadi tadi perbedaan antara pemerintahan dan masyarakat, harusnya ini tuh
jadi penyambung antara kedua sisi ini, karena wakil rakyat ini ada di antara pemerintahan dan juga masyarakat. Nah ini Gus yang nggak terjadi. Iya, pada akhirnya kan gambaran yang terlihatnya wakil rakyat atau DPR ini jadi seolah-olah pelindung eksekutif kan pada akhirnya hari ini kan, Iya. untuk mengabulkan segala persoalan yang ada kan pada akhirnya. Kayak gitu. Bukan untuk, harusnya kan independen berarti apa yang diinginkan rakyat ya, apa yang disuarakan oleh rakyat. Gini Gus, aku bisa memvalidasi bahwa ini obrolanku. Ya, Isu-isu yang terjadi baik itu dari pertama Indonesia merdeka sampai hari ini Sampai Lisa Bucitrek. itu bisa selesai kalau kinerja konstitusi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan. Biar politiknya aja. Karena trias politikanya nggak jalan. MK yang sudah jelas-jelas harus sebagai mahkamah konstitusi ketika ada kesalahan dalam proses, pada akhirnya ikut campur dalam penyelenggaraan. Pada akhirnya trias politika yang tadinya harusnya berjalan ini eksekutif, kita belajar di kampus lah, ada BEM, ada BLM. BEM, ketika BEM, aku kembali lagi, ketika ini punya suatu program, legislatif harus mengetahui dan menguji dong program ini teh layak atau Peraguan awalnya justru lahir dari legislatif itu kan. karena kalau tadi ngelihat poin pemakzulan pengembalian undang-undang dasar, terus tentang pasal-pasal lain sebagainya, itu kan legislatif. Ketika memang ada poin yang kenapa ini ketika sudah didilkan dan sudah terjadi di masyarakat, baru ada pengajuan ini tidak sesuai dengan pasal ini, berarti program ini tidak pernah dibicarakan. Dan yang lucunya justru suara-suara yang diakomodasi itu justru suara-suara yang kabur sebenarnya dari suara publik itu sendiri ya. Betul. Oh iya, jadi seolah-olah yang disoroti itu noise-nya bukan voice-nya. Iya. Iya. Iya, iya. Nah, ini menarik. Apakah ini jadi salah satu kelemahan negara demokrasi yang mengandalkan partai sebagai kendaraan politik untuk orang-orang ini bisa menduduki jabatan tertentu atau jadi penguasa? Enggak. Itu kelemahan bukan? Enggak, Gus. Bukan. Bukan kelemahan. Karena memang sejatinya bentuk demokrasi seperti itu. Iya. Sejatinya. Iya. Tapi tadi aku ingat obrolan Siki, balik lagi. Walaupun ada paham berbagai macam idealisme di dunia, tetap berpengaruhnya adalah geopolitik itu sendiri. Di mana negara itu ada, dihimpit oleh negara mana, dan yang masuk ke negara ini perserikatannya mana aja. Karena banyak sekali negara berdemokrasi di dunia ini, tapi dengan ciri yang berbeda-beda. Ini hanya ada di Indonesia. Karena memang balik lagi, negara kita itu terlalu besar. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke. Makanya kan ketika zaman dulu sempat mau diadain RIS, Republik Indonesia Serikat. Karena dihimbaunya adalah pusat tidak akan mampu Menghandle semua ya. menghandle semua negara wilayah dari Sabang sampai Merauke. Iya. Tapi kan balik lagi ini tantangan. Iya. Karena negara kita secara umur Iya. balik lagi belum menemukan titik ideal bagaimana negara ini akan berkembang dan berjalan. Oke. Cid, lu Cid. Syarat demokrasi. Jadi premis pertamanya, demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuknya, tapi masih mending daripada sistem-sistem yang lainnya. Oke. Tapi masih mendingnya itu punya syarat. Ya. Demokrasi berjalan dengan baik, ditunjang dengan kualitas pendidikan yang baik. Nah, oke, kita masuk ke situ. Betul, setuju. Nah, kualitas pendidikan sekarang kita Dimanjang gitu. baik gitu. Bahkan untuk isu yang paling terbaru adalah sentralisasi pengaturan guru gitu. Seragaman. yang akan diambil oleh pusat. Itu juga menentukan hidup orang nanti. Aku tepuk tangan loh, Jak. Gus, bahwa aku kemarin lihat lagi Siti Apa? bikin snap IG Tentang masalah pemerintahan. apa isinya coba bisa Semoga sentralisasi pendidikan ini apa ya? Enggak jong. Nggak jong aja. Soalnya ada isu kan. Jadi ada revisi undang-undang Sisdiknas untuk pengelolaan guru itu tidak berdasarkan pemerintah daerah, disentralisasi di pusat. Jadi ada bahan nanti mah distribusi guru sama penyebaran guru itu diatur oleh pusat.
Itu untuk gurunya berarti atau untuk sistem pendidikannya? Untuk ada salah satu poin yang akan yang dibahas itu sentralisasi guru. Oh berarti kalau gitu gini nggak Cid? Berarti semakin sulit dong setiap daerah yang punya keunikan tertentu untuk akhirnya semacam kearifan lokalnya terakomodasi dalam dunia pendidikan kita. Enggak semakin Atau sulit. bukan ke situ? Bukan ke situ. Oke, gimana maksudnya? Tapi lebih ke pemerataan pendidikan. Jadi sebaran karena melihat yang PPG juga yang PPG lulusan PPG dari tahun-tahun sebelumnya yang didistribusikan ke luar wilayah itu gak pada diambil. Oh, Jadi ini ngasih intervensi yang lebih besar gitu agar supaya ya udah disebar aja gitu. Oke, itu terkait. Saya masih mau nyambungin ke pendidikannya, tapi dalam skop yang lebih kecil dulu sebentar. Apakah pendidikan hari ini juga belum mengakomodasi secara optimal pendidikan politik di siswa? Belum. Gimana kamu menurut Bang? Kamu lah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. P5 P5. Bukan udah nggak ada kan yang P5? masih ada. Masih ada. P5. P5 itu kan salah satu cita-cita bagaimana pendidikan politik ini merata ya Gus ya. Merata pada akhirnya. Tapi pada akhirnya P5 yang dicanangkan awalnya untuk ke situ pada akhirnya di luar konteks. Aku tadi mau menyambung sebenarnya isu tentang sentralisasi pendidikan ini bakal nyambung ke isu kita yang pertama yaitu tentang pemakzulan. Tapi sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak secara sederhana P5 itu fungsinya untuk apa sih di sekolah? Penguatan Pancasila. Penguatan Pancasila. Oke. Nilai-nilai Pancasila yang 5 sila itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sekolah yang termasuk ke dalam semua aspek mata pelajaran. Oke. Tapi kan sayangnya P5 ini jadi program dikhususkan. Oh. Bukan jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi P5 ini jadi tidak terintegrasi terhadap semua mata pelajaran, tapi jadi program khusus. Nah, karena awal gini nih, secara sederhananya, P5 itu menyadarkan bahwa semua mata pelajaran itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Setuju. Itu awalnya, tapi pada akhir realita di lapangan tetap tidak ada pemisahan mata pelajaran. P5. Bahkan ada P5 yang pakai TikTok. Bahkan P5 ini terkesan ketika ngobrol dengan guru-guru itu mengganggu mata pelajaran inti yang harusnya disampaikan kepada siswa. Nah dulu, realisasinya Cid, realisasi P5 sehari ini di sekolah tuh jadinya gimana Cid? Jadinya Gambarannya. Program. Misal kalau misalnya terbelakang saya bahasa Indonesia nih, saya guru bahasa Indonesia. Berarti P5 yang harus saya lakukan itu hari ini jadinya gimana? Jadi banyak salah penafsiran. Jadi guru itu memandang P5 itu adalah integrasi mata pelajaran. Jadi yang penting kita berkolaborasi dengan pelajaran lain, bikin project gitu. Oh jadi bikin project luarannya tuh harusnya mah tiap pelajaran itu buatannya diintegrasikan sama pelajaran itu. Pengantar. Lagi-lagi berarti masalah kronis yang selama ini terjadi kan gitu. Siap ada pembaharuan sesuatu, akhirnya jadi project. Tapi sebelum ke sana ya kaitan eratnya dengan demokrasi, kita berbicara universitas gitu. Siap. Berbicara universitas. Nah, di beberapa universitas luarnya khususnya, jadi contoh di Oxford atau University of London. Oke. Nah, jadi si aula kan kita punya mandalanya di Indonesia. Jadi si aula kampus itu dibikin atau didesain itu berhadapan. Berhadapan tah. Begitupun dengan gedung parlemen itu didesain berhadapan. Untuk apa? Karena kan si kampus itu mikrosofisnya dari negara ya, di mana ada tadi res politika dan apa. Jadi perdebatan antara kubu satu dan kubu lain itu terjadi di situ, baik itu di pemerintahan atau di kampus. Ya, misalkan golongan partai kanan dan partai kiri itu ya debat, jadinya Pak tenggar gitu. Makanya Indonesia tidak belajar dari sejarah, Gus. Karena pola yang tadi dibicarakan itu udah dipakai oleh semua kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Tahu nggak konsep Demak yang terkenal ada konsep Demak? Konsep Demak itu alun-alun di sini. Alun-alun, pusat pemerintahan,
tempat beragam Itu tata kota Hindu-nya. tata kota Hindu. Agama Hindu. Ini tingkat pemerintahan, tempat peribadatan, Lapas. lapas, terus itu pasar, di sini alun-alun, di situnya kalau di Manonjaya itu masih ada kayak bebancong gitu. Nah, kenapa si lapang ini ada di tengah? Itu sama kayak tadi konsep yang Sidki bilang. Jadi ketika ada perdebatan, ketika ada sesuatu yang memang harus dibicarakan antara dua kubu yang berseberangan, itu terjadi di situ supaya terpusat. Oke. Harusnya seperti itu. Terus gini Gus ya, ada satu hal yang menarik mengenai profesor. Nah, profesor itu kan asal katanya profes itu artinya melantangkan. Nah, jadi profesor itu punya hak atau privilege untuk melantangkan suatu isu atau suatu narasi, bahkan itu yang kontroversial sekalipun, dan dilindungi haknya oleh universitas. Sementara di kurang kan nggak gitu, Malah cenderung dijauhi malah ya. cenderung gitu. Oke. Baik lagi ke yang tadi Cid, ke yang persoalan pendidikan politik di sekolah gitu. Tadi kan akhirnya ini menarik banget ya. Pancasila atau apa tadi P5 akhirnya jadi project. Ya. Berarti diaktualisasi pada proses pembelajarannya itu pada akhirnya jadi nggak ada tuh. aktual. Soalnya kalau P5 ini direalisasikan secara benar, otomatis mengakomodasi juga nilai-nilai pembelajaran politiknya dong Iya. harusnya kan. Betul. Ini gimana Ham? Berarti di sekolah hari ini jadi gimana? Ya, ya kayak gitu kan. Kalau ngelihat historis ya, sebelum P5 itu ada P4. Apa gitu? P4 itu zaman dulu. Oke. Tapi P4 itu kolaborasi, bukan cuma sekolah. Tapi dengan Paling skup pemerintahan paling kecil kan desa. iya. P4 itu terkolaborasi antara sekolah dan desa. Makanya zaman dulu setiap anak-anak SD itu tahu semua menteri, hafal undang-undang, Pahlawan-pahlawan. hafal pahlawan-pahlawan, bahkan sampai ke hari-hari besar nasional. Ya. Mereka wajib tahu karena ada dua yang harus selain dari tugas sekolah, di pendidikan informal di desa pun ada yang mengharuskan bahwa kita tuh tahu secara bentuk kesejarahan negara seperti apa, hari ini sedang menjabatnya siapa, bentuk pemberiannya seperti apa, itu wajib tahu. Bahkan bukan cuman anak-anak sekolah, bahkan orang tua pun dulu pas P4 dulu itu wajib mengikuti. Jadi Orang tua pun. karena aktualisasinya bukan ke pelajaran tapi nilai-nilai sehari-hari yang harus sesuai dengan sila setiap sila di Pancasila. Oh, jadi semuanya diintegrasikan. Diintegrasikan. Kalau gitu berarti jadi semacam ada beban baru untuk sekolah pada akhirnya ketika P5 Iya. ini berjalan. Iya, karena bukan sebetulnya. Awalnya responnya baik, Iya. bahkan di kampus pun baik responnya. Tapi balik lagi kesiapan kebijakan yang terlalu terburu-buru, SDM yang tidak siap untuk menerima itu, pada akhirnya kalang kabut. Dan tadi komunikasi para pemangku kebijakan yang tidak mampu mengejawantahkan pemikirannya terhadap yang akan menerima dan melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti yang P5 ketika hari ini dijalankan di sekolah kemudian jadi basisnya project, lagi-lagi jadi kaku dong. Jadi kaku. Aku 2 kali pas sekarang lagi PPL ya, 2 kali program P5. Yang pertama itu adalah reka adegan pemilihan suara di TPS. Oh. Jadi siswa itu bikin simulasi. Oke. Simulasi. Masih Maxen. Oke. Yang kedua sekarang Gus, Nah. olahraga. Jadi selama 2 minggu siswa itu diharuskan memakai baju olahraga. Nanti ada pementasan untuk kebudayaan yang mengenal terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Aku belum nangkep olahraga, terus ada pementasan untuk nilai-nilai budaya. Jadi misalkan kita teh ngambil permainan tradisional. Oh. Jadi kan tadi bentuknya project. Galah Oke. misalkan. Misalkan galah, ngambil kelas 1 teh 1A teh ngambil galah. Oke. Si kelas 1 ini teh nanti teh pas project harus menampilkan Oke. permainan Demonstrasi. galah. Kalau demonstrasi galah teh seperti apa, nilai yang terkandungnya apa. Tapi ini jadi perdebatan karena mapel-mapel lain yang harusnya disampaikan, BKN, bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya yang inti-inti jadi terlewat. Pada akhirnya nilai-nilai ini
jadi ketimpangan. Bukan tempatnya berarti Bukan ya tempatnya. sederhananya gitu. Tapi Gus kalau ngelihat itu di sekolahnya, kalau ngelihat di pemerintahan sendiri, jadi partai-partai sama anggota pemerintahan yang berikutnya delegasi dari partai itu nggak aware sama perkembangan sains. Jadi setiap yang dibangunnya itu tidak berlandaskan knowledge gitu. Ya Banda. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya narasi besar untuk dunia gitu. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh, nggak ada tuh yang menarasikan. Jadi sebelum diadakannya penelitian mengenai jalur tektonik yang menyentuh Pulau Jawa, ya, Laut Selatan dan Pulau Jawa sampai ke atas itu dilakukan penelitian tahun 1920-an. Sementara Indonesia sendiri beribu-ribu tahun sebelumnya udah Melakukan Punya kajian itu gitu udah ya. aware dengan Iya. itu, dibuktikan dengan apa? Tata letak Betul. atau tata kota Jogja, Betul. di mana dari Gunung Merapi sampai Laut Selatan itu didesain untuk apa? Untuk memitigasi di mana ada bencana, misalkan gunung Merapi meletus atau ada guncangan tektonik. Dan itu udah didesain serapih mungkin gitu. Nah, kenapa narasi itu gak bisa dibawa ke orang teh punya konsep iya gitu. Iya. Nilai-nilai luhur ini tuh berbicara tentang ilmiah banget gitu ya. Terus banjir sekarang ya, masalah Betul. banjir wae gitu. Di Bali ada yang namanya sibak. ya Sibak itu naon? Itu konsep irigasi sebenarnya mah. Kenapa itu gak diambil gitu? Iya. Gak diejawantakan kembali gitu? madi laut cit jawabannya mah. Jawabannya mah dong. Terus memang kita itu kehilangan dokumentasi sejarah. Contoh yang kitab orang Bugis. Lamun orang hayang apa kan kudu ke Belanda. Terus teh batu dari mananya, daerah Jawa itu harus pergi ke Jerman misalkan aya di Jerman. Jadi aya di situ kabeh. Iya. Itu menarik ya. Nanti kita bahas juga, kita sambungin ke situ. Ke Rija lagi, Ja. Pendidikan politik sendiri, Ja, yang kamu rasakan, taruhlah masuk ke wilayah kampus misalnya. Apakah pendidikan politik itu juga terakomodasi untuk mahasiswa-mahasiswa memahami politik secara utuh gitu? Atau lagi karena kampus adalah milik dari negara, ya yang terjadi lagi sih negara, we. Nah itu jawabannya. Jadi sangat mengakomodasi mahasiswa untuk politik praktis. Gitu. Karena di luar lagi gitu, jauh Ja. Gitu. Tapi sorry sebelum kesana pengen nanggapin dulu yang tadi Iya. sebetulnya. Walaupun di sini sebetulnya bikin cuma kayak yang kontribusinya tidak dari pendidikan, kontribusi gelar pendidikan. Oke, formal lah ya. Pendidikan formal. Cuma di sini tadi itu gambar-gambar. Kok kayak lingkaran setan gitu. Katakanlah bukan berarti saya mengatakan bahwa pemerintahan sekarang itu buruk. Tapi ketika pemerintahnya buruk, itu kan menghasilkan kebijakan, salah satunya kebijakan pendidikan. Ya, Jadi urutan itu misalkan pemerintah yang buruk menghasilkan kebijakan pendidikan yang buruk. oke. Kebijakan pendidikan yang buruk menghasilkan masyarakat atau SDM yang buruk. SDM. Masyarakat yang SDM yang buruk karena terjadi demokrasi dan segala macam itu menghasilkan pendidikan yang buruk. Terus saya gitu muter. Nah, bahkan yang jadi pertanyaan besar itu ini tuh harus dipotong dari garis yang mana gitu kan? Iya. Harus dipotong dari garis yang mana? Karena kalau misalnya istilahnya ada reformasi birokrasi segala macam itu terlalu rumit dan kompleks. Iya. Oke. Dan butuh waktu yang panjang juga gitu Iya. kan. Walaupun saya nggak tahu sih di periode sekarang tuh ada upaya kesana atau enggak gitu kan. Gue balik lagi tadi pertanyaan Agus. Sebetulnya tadi pertanyaan pertama tuh jawab sama pertanyaan kedua. Oke. Karena apa? Jangan jauh-jauh tentang pendidikan politik deh. Ini sekarang saya nggak tahu kampus di luar gimana. Ambil contoh deh kampus kita di Indonesia, kampus daerah. Coba kita lihat seberapa banyak mahasiswa yang coba berkumpul duduk membahas hal seperti ini gitu. Politik, ekonomi segala macam ataupun sesuai dengan Koridornya masing-masing lah ya. masing-masing deh. Oke. Bahkan ada hal yang ini, ada salah satu tempat atau spot di Indonesia itu dekat sama perpus, ada kafe. Waktu itu saya sama 10 orang lah, kurang lebih 10 orang tadi membahas gimana ekonomi. Ada beberapa kelompok sebelah kanan yang dekat ya, sebelah kanan kenceng banget ngobrol.
ini menaonan ngomong negara, negara kumbagi orang mau tetap tiap-tiap nih. Nah sekarang dari kondisi yang seperti ini, walaupun saya tidak bisa mengambil itu sampel untuk mengeneralisir semua mahasiswa, gitu. Cuma dengan hal sederhana seperti itu juga kita bisa membayangkan gambaran seperti apa. Jangankan untuk nantinya jadi birokrat, jadi politikus dan segala macam. Bahkan dalam ranah diskusi ngobrol pun dianggap aneh, dianggap sos, dianggap bahwa hal itu ada hal yang terlalu kaku, utopis semua kita sampai segala macam. Karena mereka lupa pendidikan yang bisa kita senyum sekarang kan bahkan utopis juga pada masa itu sih. Jadi jangan jauh-jauh terhadap pendidikan politik karena pembahasan politik itu seolah-olah dianggap hal yang tabu. Saya nggak tahu tapi Jauh ya. kampus-kampus yang lain itu kampus saya seperti itu. Kampus-kampus yang lain ya lebih dari itu. Lebih dari itu. Jawab langsung ya. Lebih dari itu tidak. Lebih dari itu. Coba teruskan, tanggapi langsung Cid. Tanggapi langsung pertanyaan tadi lingkaran setan ini bisa disambungkan dengan yang tadi sebenarnya. Aing punya jawaban kampus lain ya. Apa? Karena aku kemarin, karena sekarang aku lagi mengenyam pendidikan di 2 kampus. Oh iya. Pada akhirnya pergeseran nilai ini terjadi bahkan di luar kampus yang tadi kamu bicarakan pun jauh lebih terasa aja. Bahkan di kampusku yang satunya lagi, kampus besar aku nggak mau nyebut mereka. Sebut. Ada protokopilnya. Di sana bahkan di dalam kampus tidak ada pembicaraan sama sekali. Oh tidak ada. Karena pada akhirnya di sana, tapi iklim terbangun. Oh itu dia namanya. Karena alternatif yang diambilnya. Ketika memang di dalam lingkungan kampus tidak bisa membicarakan hal-hal yang tadi Rija bicarakan dengan sekelompok Rija, pada akhirnya mereka mengambil jalan luar, yaitu oke, kita berbicara ini jangan di kampus. Karena kampus mereka mikirnya adalah oke, kita di kampus belajar terhadap jurusan yang kita ambil untuk supaya kita lebih mengetahui justru terhadap negara secara keilmuan kita sendiri. Baru nanti di luar setiap jurusan ini berkumpul. Oh itu di kampus sana. Ke sana. Tapi untuk masa itu aku punya konten jadi catatan pribadi bahwa fenomena itu terkesan overexposed gitu. Jadi overexposure. Jadi kalau kita lihat layarnya, saya angkat jadi ibu-ibu. Jadi overexposure itu karena terlalu terang. Iya. Cila. Jika ini mana ini bermain HP? Tebogan HP. Coba HP. Jadi pembahasannya itu terlampau jauh. Jadi menghilangkan detail-detail. Oke. Nah, detail-detail. Jadi nggak ada yang on point gitu pada akhir nama. Even itu ada di luar juga. Paham. Dan emang itu kata dia gak bisa jadi sampling ya, gak bisa jadi sampling yang reliable gitu, yang representatif, tapi fenomena itu ada gitu. Aku mau nyambungin ke yang tadi ya Gus ya. Boleh. Karena tadi kita berbicara tentang sentralisasi dan sebagainya. Nah, balik ke topik pertama, bahwa yang tadi dibicarakan oleh kita di ranah pendidikan tentang sentralisasi itu ada perbedaan dari periode sekarang dengan periode kemarin. Kalau periode kemarin seakan-akan ini lahir atas dasar ide dari kementerian, justru hari ini isu-isu ini, kebijakan-kebijakan ini langsung ditodong oleh pimpinan negara itu sendiri. Bahkan instruksional presiden kemarin mengganti kurikulum kembali ke yang dulu, terus mengembalikan budaya sekolah ke yang dulu, itu langsung oleh instruksi presiden. Karena tadi dibicarakannya back to lokal, apa yang kita punya kita kembangkan. Karena dengan perubahan kemarin yang terlalu jauh, negara kita iya itu bagus di negara lain, tapi kalau di negara kita itu tidak akan efektif. Karena negara kita punya budaya, negara kita punya kebiasaan dalam ranah pendidikan untuk tidak lagi menghasilkan lingkaran setan yang Rija maksud. Ya. Kayak gitu. Makanya Coba aku selesaikan. aneh kalau misalkan isu pemakjulan ini ya nggak masalah ya, walaupun diiyakan nanti pemakjulan ya Gus terhadap Mas Gibran gitu. Selama konstitusional ya. Selama konstitusional dan selama mengikuti alur birokrat yang baik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan melihat dari kemarin beberapa kali dua pimpinan negara ini
justru hadir dalam keresahan-keresahan terhadap efek samping dari periode sebelumnya, aku kira gak make sense isu pemakzulan ini. Karena pada akhirnya pemakzulan yang terjadi ini balik lagi gak beda jauh dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita menjatuhkan orang bukan dari kinerjanya, tapi dari sisi ego kita sendiri. Kita tidak suka terhadap orang itu. Pada akhirnya itu yang tidak masuk ke dalam kok ada pemakzulan. Apa yang dimaksudnya di sini? Karena secara tadi yang kenapa aku mengutip tentang sentralisasi, sebenarnya bukan cuma di pendidikan, di semua ranah pun kesehatan, ekonomi dan sebagainya sedang sentralisasi hari ini. Karena memang tadi ini bukan berarti kemundurannya ketika semua diambil oleh pusat. Justru ini adalah evaluasi ketika daerah pada akhirnya memainkan ini dan pada akhirnya membuat situasi seluruh Indonesia karena oke ini daerah istimewa, ini daerah ini, pada akhirnya data-data yang ada di pusat terhadap isu ini itu kacau balau. Iya, PPS dibayar kan? Acan. Enggak statement itu. Kamu mesti bayar. Jadi inti nama daerah kebecus urusan ukar itu tadi bayar. Kamu mesti bayar kemarin. Balik kan nih balik. Kamu mesti bayar. Oke ya jawabannya itu ya. Jadi aku coba buat summary. Jadi yang pertama masalah tadinya ada poin instruksi dari pimpinan langsung. Ya, karena karakteristik eranya sendiri itu bergantung pada geopolitik. Ya kita harus aware pada kebijakan yang menyangkut itu. Apalagi Pak Presiden kan salah satu expert lah di sana gitu, di sana. Terus yang kedua dari konten yang aku tadi yang overexposure kayaknya benar back to basic itu apa? Jadi kita harus re-anything. Mau itu research, rekonstruksi, apa lagi lah. Jadi kembali, jadi dikembalikan lagi ke dasar-dasar gitu kan. Karena kita cuma punya undang-undang dasar tapi gak punya dasar bernegara itu sendiri gitu. Yang sebenarnya sudah tersedia ya. Sudah tersedia, dasar-dasar itu sudah difasilitasi oleh nenek moyang kita secara lengkap. Kalau menurutku ya, betul. Ekonomi sudah dibuatkan nih skema yang baik untuk negara ini itu seperti apa. Tidak perlu melihat ke barat, tidak perlu melihat ke timur. Lasar kia wala gorbiah, tidak timur dan tidak barat. Harusnya gitu kan. Terus di sisi pendidikan jelas-jelas, ya kan sudah ada 3 tihang jelas untuk pendidikan kita. Tapi lagi-lagi melihat ke barat, melihat ke timur, harusnya itu yang diaktifasi kan. Berhubungan yang tadi yang terkait apa Madilob tadi itu kan kalau disederhanakan sistem ini nih jadi terkubur. Kebudayaan kita hari ini terkubur jadi fosil yang dianggap hanya tulang belulang gitu. Bukan saripati dianggapnya gitu, tapi tulang belulang gitu. Jadi mungkin bisa diawali dari gimana ya? Udah bingung juga saya ngobrolnya. Kalau gini, kalau dijawabnya dengan kembali ke diri masing-masing kan asa kumaha gitu kan. Iya kayak cuci tangan ya. Kayak cuci tangan juga kan. Akhirnya kita balikan lagi ke diri masing-masing. Sundang lah ya. Iya, bisa dianggap gitulah. Tapi kan ini harus dipelopori dari lingkungan terdekat dulu kan sebenarnya kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Bukan dikembalikan sih kalau menurutku ya, tapi disadari lagi oleh setiap dirinya masmasing. Iya. Disadari lagi Kurang mah kita harus mencari poneglyph Indonesia ya. Anjay. Terus kan lagi. Ya harus disadarin lagi di setiap diri masing-masing bahwa kita tuh terlibat dalam berbagai macam isu yang terjadi saat ini. Seakan-akan kayak tadi ya kita terlalu jauh terhadap isu itu karena pembahasannya terlalu jauh juga. Kita nggak menyadari bahwa kita pun bergerak dan kita pun memakai media sosial pun ya kita ikut terlibat dalam isu itu. Kalau tadi Rija nanya ke aku tentang atau ke kita semua nanya ini diputusnya lingkaran setan harus dari mana? Dari mana aja sebenarnya? Dari mana aja 4 aspek ini ada, tapi ingat dalam 4 mata arah yang dilupakan adalah titik tengah aja sebagai penyambung dari 4 arah mata tersebut. Anjing bijak Cid. Bisa dibayar gitu bisa bijak Cid. Biasa elehan di filsuf. Gimana Cid terkait tadi bahwa kearifan lokal kita sebenarnya sudah sangat menyediakan sumber daya ini Cid, sumber daya dalam arti sumber daya pengetahuan. Tapi kan persoalannya apakah yang terkubur ini kearifan lokal yang terkubur ini kan
harus diejawantahkan dalam ranah ilmiah gitu, supaya jelas, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang kabur, dan lagi-lagi akhirnya hanya dianggap sebagai dogma gitu, bukan bahan diskusi secara ilmiah. Ya, kita kalah sebagai geopolitik tadi, kalah marketing. Contoh, serangan pertama ke Indonesia itu adalah K-pop, lanjut ke drakor yang pada akhirnya banyak perusahaan Korea yang berdiri di Indonesia gitu. Contoh di terdekat kita ada Lawson, yang berarti kita udah kalah gitu sama itu. Salah satu yang ditentukan oleh geopolitik itu kayak gitu. Jadi kita gak bisa menarasikan lokal wisdom kita keluar. Ya. Jadi cuma dipukut di daerah, tapi di daerah tidak dipakai gitu. Diglorifikasi cari tampur. Enggak diglorifikasi. Ketika diambil oleh negara lain, jual makan-makan, kan aneh. Ya gitu kan. Oke, terakhir dari Rija apa aja? Nggak perlu disimpulkan lah untuk terakhir aja statement. Iya. Nyambung aja. Kalau misalkan tadi tertail kan dari keempat arah mata angin ini, kita suka istilahnya merupakan titik tengahnya. Cuma mungkin saya mau menambahkan sedikit, setidaknya daripada dari keempat arah mata angin ini, bukan istilahnya. Yang dipertanyakan adalah pihak mana yang sekiranya bisa berperan lebih signifikan. Katakanlah ketika memang ingin menggali tentang kearifan lokal, lokalisme segala macam, saya kira policymaker yang bisa bermain lebih signifikan sana. Karena pada akhirnya kebijakannya itu dibuat atas dasar yang tadi yang sudah disebutkan, maka terjadilah tuh integrasi. Dasarnya jelas. Diambil dari. Cuma mungkin ini kan muka akhir ya. Ya. Dari itu saya lupa menyoroti tentang sebetulnya sudah dijelaskan sama Asyid di geopolitik. Karena bagaimanapun ketika kita menyoroti tadi tentang asing dan segala macam, kita perlu investasi, kita perlu FDI, kita perlu foreign investment. Kita lupa gitu kan. Kayak ketika nilai tukar rupiah anjlok, ya SG anjlok dan segala macam anjlok, pada akhirnya kan itu para investor itu kan cabut gitu. Yeah. Cabut mau benar tidak aman karena apa? Ketidakstabilisan polisi politiknya di kita. Yeah. Nggak stabil, jadi mereka cabut. Contohnya kayak gini, mau mungkin kan langgam, mendirikan langgam itu di tempat yang sekiranya tidak stabil, misalkan konflik ormas, demo atau segala, nggak mungkin tuh. Yeah. Karena bakal mungkin juga di demo kayu, data aman dan stabil. Yeah. Ya, makanya investor cabut gitu. Makanya menurut balik lagi ke topik, sekiranya memang pemerintah bisa mereduksi isu seperti ini, itu istilahnya apa ya? Sedikit lebih baik lah untuk mempertahankan para investor, karena pada akhirnya juga kita perlu pasar kerja. Karena di kita ada banyak kantor dan segala macam, mereka datang ke sini selain memang ikut hadir dalam pertumbuhan ekonomi pun menyerap tenaga kerja. Jadi seharusnya hal ini bisa ditangkap lebih bijak aja sih. Saya juga percaya kok pada akhirnya kan mereka stabil juga karena kapasitasnya kan 58% Pak. Siap. Kayak kecil kan. Gitu aja. Dari kamu Ham? Ya, menyambung tentang tadi ya, balik lagi, kita sudah pernah melakukan dalam sejarah geopolitik kita pernah ada bikin poros baru, yaitu poros tengah. Kita tidak mengambil sikap ke barat atau ke timur gitu, Gus. Yang pada akhirnya ini yang membuat sisi Indonesia itu menarik. Dan kalau misalkan tadi kita terus berbicara tentang geopolitik, pemakzulan dan sebagainya, berarti tinggal bagaimana sikap dari pemangku kebijakan hari ini supaya kita tetap punya citra dan punya sesuatu yang pada akhirnya membuat orang-orang luar sana tetap kembali ke kita, tapi tetap tidak menghilangkan tentang lokalisme itu sendiri. Itu aja sih, mungkin kalau masalah yang lain-lain udah kejawab. Ya, ada dalam konsep ekonomi tadi ada namanya compounding, yaitu berprosesnya, yaitu menata itu. Ya, untuk menata sesuatu itu salah satu metode yang ada di Sunda yang dipakai kemarin sama Gubernur Jabar RK si Om. Salah satunya di Jabar Masagi yaitu menggunakan konsep pancaniti gitu. Jadi untuk membangun suatu hal yang sejati gitu. Dari pertama niti arti
arti, surti, bukti, bakti, baru sejati. Nah jadi kita itu tidak harus cepet gitu, kayak kurikulum diganti, goreng ganti di, tapi kita harus compounding gitu, harus menata itu step by step agar itu menjadi bangunan yang kokoh gitu, seperti itu. Tadi teh arti nanti. Niti arti, Niti jadi arti. niti arti pangarti heula urang kudu. Niti arti. Terus kedua, Surti, surti. pemahaman akan arti itu sendiri, lalu bukti, terus bakti. Bakti. Nah, mungkin sempat itu karakter manggil sajati. Siap. Tapi tidak lupa istri ya? Hah? Tapi tidak lupa istri. Tidak lupa. Oke, hatur nuhun. Terima kasih kawan-kawan. Ini menarik sekali pembahasannya. Kita nanti bisa konten selanjutnya mungkin membahas tadi itu ya, apa kearifan lokal kita tuh untuk bahan baku membangun secara kuat.